yakni mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Allah mengatur bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan nabinya, dengan sahabat, dan semua penghuni alam semesta ini agar tetap terjalin dengan harmonis. Manusia sebagai khalifah di muka bumi tidak diperbolehkan semena-mena bertindak dan berucap yang meliputi perkataan kotor, caci maki, umpatan, hingga kekerasan fisik tanpa ada alasan yang dilegalkan oleh syariat. Mengumpat bagi sebagian orang mungkin sudah menjadi hal kebiasaan. Mengumpat bisa berbentuk kata-kata yang kasar, atau bisa juga dengan menyebut nama hewan tertentu dan sebagainya, yang dalam hal ini tidak baik untuk kesehatan mental seorang muslim. Kita tidak mengetahui secara hakikat orang yang kita umpat itu di mata Allah dia pasti lebih buruk dari kita, ataukah justru dia itu lebih baik di mata Allah dibandingkan kita yang mengumpat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu ketika dalam sebuah hadis riwayat Jabir yang sangat panjang, Nabi Muhammad ditanya oleh seorang laki-laki. Laki-laki itu bertanya kepada Nabi, Ya Nabi, berikan pesan wasiat kepadaku. Nabi menjawab, sungguh jangan sekali-kali kamu mengumpat siapapun. Lalu Jabir mengatakan setelah mendapat wasiat itu, aku tak pernah mengumpat, mencela siapapun, baik itu orang yang merdeka, hamba sahaya, unta maupun sapi. Lalu Nabi berpesan lagi, jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Bicaralah kepada saudaramu dengan wajah penuh senyum dan berseri-seri, sebab itu bagian dari kebaikan. Hadis riwayat Abu Dawud. Terlebih menjelang tahun politik ini, semua masyarakat harus bisa menahan diri supaya tidak sampai ada kata-kata kotor dari mulutnya, atau mengata-ngatai orang hanya karena beda pilihan. Misalnya beda pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden, atau beda partai. Hati-hati dalam berkomentar, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Hadirin, keharaman mengumpat tidak hanya bagi saudara kita yang muslim saja, namun juga kepada non-muslim, sesama warga Indonesia. Kita semua harus menampilkan akhlak luhur Nabi Muhammad. Jangan sampai kita mengumpat, memberikan sumpah serapah kepada orang lain. Subul muslimi lidhimmi ma'siyatan wa yu'azzarul muslimu in sabbal kafir. Umpatan orang muslim kepada kafir zimmi adalah sebuah tindakan durhaka. Orang muslim dihukum jika mengumpat orang kafir. Dengan demikian, mengata-ngatai siapapun baik muslim maupun non muslim hukumnya tidak diperbolehkan. Oleh karenanya itu,
dalam momentum atau suasana menjelang pemilu 2024 mendatang. Marilah kita ciptakan kedamaian, ketenangan bersama-sama. Hindari berkata-kata kotor baik secara lisan maupun tulisan di media sosial. Hindari politik identitas. Jangan buat agama sebagai tameng untuk memenuhi keinginan nafsu berkuasa dan mendapatkan nilai-nilai duniawi. Sebagai pemilih, marilah kita siapkan diri sebagai pemilih yang bijak dan cerdas dengan tanpa mencaci maki. Semoga dunia yang kita huni ini selalu damai, dilindungi oleh Allah dari segala macam pertikaian, sehingga kita bisa hidup dengan tenang, bisa beribadah kepada Allah dengan baik, dan pada saatnya nanti kita dipanggil oleh Allah akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.